apakah perang besar di Timur Tengah kembali diambang pecah? Baru saja dunia menyambut kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran, kini api konflik kembali menyala. Israel menuding Iran meluncurkan rudal balistik ke Tel Aviv. Iran membantah mentah-mentah. Tapi siapa sebenarnya yang melanggar janji damai itu? Dan apakah rudal balistik Rezvan benar-benar sudah menghantam jantung Israel? Pada 23 Juni 2025, dunia menyambut kabar yang terasa seperti oase di tengah gurun panas konflik Timur Tengah. Donald Trump yang kembali aktif sebagai mediator mengumumkan gencatan senjata 12 hari antara Israel dan Iran. Perjanjian ini diklaim sebagai langkah awal menuju stabilitas kawasan yang selama berbulan-bulan dilanda serangan udara, rudal, dan perang proksi. Kesepakatan ini melibatkan penghentian serangan lintas batas, pembebasan sejumlah tahanan, serta janji tidak akan ada operasi militer besar selama masa gencatan. Israel menyambut perjanjian ini dengan hati-hati. Iran pun tampak setuju, setidaknya di permukaan. Tapi, benarkah perdamaian itu sungguh dimaksudkan? Baru sehari setelah gencatan senjata diberlakukan, Tel Aviv diguncang oleh sirene peringatan. Sistem pertahanan udara Iron Dome pun dikabarkan aktif menangkis sesuatu yang diduga rudal balistik. Israel tidak menunggu lama. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, langsung mengumumkan bahwa Iran telah meluncurkan rudal ke wilayah Israel. Target utamanya, Tel Aviv dan Haifa, dua kota penting di pusat dan utara Israel. Menurut militer Israel, peluncuran ini adalah pelanggaran langsung terhadap gencatan senjata. Dan responsnya, serangan udara intensif ke fasilitas radar Iran di dekat Teheran. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa pesawat tempur Israel masuk jauh ke wilayah Iran. Tapi Iran membantah semua tuduhan itu. Melalui kantor berita resmi ISNA, pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka tidak pernah meluncurkan rudal ke Israel setelah gencatan dimulai. Pernyataan dari Teheran berbunyi tegas. Ini adalah tuduhan palsu yang digunakan Israel untuk mencari pembenaran melakukan serangan lebih lanjut. Iran juga menyebut bahwa operasi militer mereka telah dihentikan sejak diumumkannya perjanjian damai. Jadi, siapa yang sebenarnya berbohong? Di tengah kekacauan ini, muncul nama lama yang memicu spekulasi. Rezvan, rudal balistik buatan Iran yang dikenal memiliki jangkauan hingga 1.400 km ini, disebut-sebut sebagai senjata yang digunakan dalam dugaan serangan ke Tel Aviv. Namun hingga kini, tidak ada bukti visual atau konfirmasi resmi dari kedua pihak bahwa rudal yang ditembakkan benar-benar adalah tipe Rezvan. Media sosial penuh dengan video rekayasa dan kabar simpang siur, membuat kebenaran semakin sulit dibedakan dari propaganda. Tetapi, jika benar rudal Rezvan digunakan, ini bukan hanya pelanggaran gencatan, tapi sebuah pesan dari Iran bahwa mereka mampu menyentuh jantung Israel kapanpun mereka mau. Sementara itu, kota Haifa di utara Israel terus diteror suara sirin. Warga diminta tetap di tempat perlindungan. Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan adanya pergerakan besar pasukan Israel di wilayah Galilea dan perbatasan Lebanon, seolah siap menghadapi kemungkinan perang regional.
Di sisi lain, Iran juga dikabarkan telah meningkatkan kewaspadaan rudal darat ke udara mereka di sekitar Teheran dan Isfahan. Media Iran menyiarkan pawai militer sebagai bentuk unjuk kekuatan, menampilkan sistem pertahanan Bavar 373 dan rudal-rudal lainnya yang menggetarkan kawasan. Lalu, apakah gencatan senjata ini benar-benar sudah mati? Menurut utusan khusus Amerika Serikat, secara teknis, belum. Gencatan senjata dinyatakan masih berlaku, tapi dalam kondisi yang disebut sebagai fragile ceasefire alias gencatan yang rapuh. Artinya, kedua belah pihak belum resmi membatalkan perjanjian, namun telah terjadi sejumlah pelanggaran yang bisa memicu perang terbuka kapan saja. Beberapa negara seperti Rusia, Turki, dan Uni Eropa mendesak kedua pihak untuk segera duduk bersama dan menahan diri. Tapi, suara perdamaian terdengar semakin kecil di tengah dentuman perang yang mulai bergema kembali. Kita hidup di masa di mana kebenaran bisa diputar dan perang bisa terjadi hanya karena satu laporan yang belum diverifikasi. Dan dalam konflik antara Israel dan Iran, satu hal yang pasti, siapapun yang memulai, seluruh dunia bisa jadi korban. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin update terbaru tentang situasi geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.